عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف بالبيع فإنه ينفق ثم يمحق. Artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak bersumpah dalam jual beli. Janganlah kalian banyak bersumpah dalam berjual beli, karena ia melariskan barang, kemudian akan menghapuskan keberkahan. Mari kita baca faedah dari hadis ini yang tertulis di buku. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa faedah hadis ini. 1. Hadis ini menunjukkan haramnya bersumpah tanpa ada kebutuhan mendesak dalam jual beli. Lihat di sini haram, bahkan di sini haram bersumpah saat jual beli tanpa ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, hadis ini menjelaskan wajibnya bagi saudagar muslim untuk senantiasa berusaha mencari penghasilan yang halal dengan cara yang disyariatkan sebagaimana yang terdapat dalam ajaran Islam. Saudagar muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak menggunakan sumpah. Ya, pedagang muslim agar tidak banyak bersumpah. Tidak banyak bersumpah. Kalau perlu hindari sumpah saat berdagang. Baik, mari kita bahas lebih dalam tentang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, jangan kalian banyak bersumpah dalam berjual beli. Pertama, sebelum Anda menjelaskan tentang sumpah dalam jual beli, Anda ingin jelaskan dulu mengenai pentingnya para pedagang, pentingnya adab-adab para pedagang yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa berdagang itu adalah salah satu cara mencari rezeki yang Allah cintai. Dan berdagang itu merupakan solusi bagi mereka yang mengalami pengangguran. Di salah satu solusi pengangguran itu adalah dengan melakukan perdagangan, dan dia dianjurkan dalam Islam dan termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak para ulama dan bahkan para sahabat yang mereka hidup dari berdagang. Dulu para sahabat mereka berdagang, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Ali radhiyallahu anhu, Utsman juga berdagang. Banyak dari para sahabat itu berdagang, mobil khusus sahabat yang berasal dari Mekah. Al-Muhajirun
mereka itu rata-rata adalah pedagang. Mereka berdagang bahkan sebelum mereka masuk Islam. Dulu kebiasaan mereka adalah rihlat asy-syita was-saif. Mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Berdagang mereka di musim panas dan di musim dingin. Di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, Syria. Di musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Jadi kebanyakan kaum muslimin, para sahabat yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah atau Muhajirin, mereka itu adalah berprofesi sebagai pedagang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang berdagang, ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Sebelumnya Allah mengatakan, memanggil orang-orang yang berdagang, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Kalau datang salat Jumat, maka tunaikanlah panggilan Allah untuk salat dan tinggalkan perdagangan. Tapi kalau sudah salat, kata Allah, fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai salat Jumat, maka silakan engkau berdagang kembali. Fantashiru fil ardi, berdaganglah di muka bumi ini, di kampungmu, di kota negerimu, di luar kota negaramu, di luar negeri, dari luar negeri kamu. Fantashiru fil ardh, dimanapun kau mampu untuk menjangkau perdaganganmu. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perintah bahkan untuk berdagang. Dan orang-orang yang berdagang kemudian mereka saleh, berdagang dan saleh, berdagang dan salat qiyamul lail, berdagang dan masih sempat membaca Al-Quran, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi ada tipe orang-orang yang mereka ini sakit. Ada yang sakit, ada yang berdagang, mencari rezeki, berjalan mencari rezeki. Ada juga yang berjihad. Tiga-tiganya ini apabila mereka masih mampu baca Quran di tengah-tengah sakitnya, di tengah-tengah sibuknya dalam mencari rezeki, berdagang, dan di tengah-tengah jihadnya, sibuknya berjihad, berperang melawan orang kafir. Kalau tiga-tiga ini masih sempat baca Quran, bahkan dianjurkan baca Quran walaupun sedikit, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah ridhai. Mereka orang-orang yang Allah puji. Jadi pedagang yang menyempatkan diri untuk mengingat Allah, menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, menyempatkan diri untuk qiyamul lail, ya, siangnya berdagang, malamnya qiyamul lail, mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak para sahabat yang berdagang dan mereka tidak malu untuk berdagang. Nah, di antaranya ada seorang ulama yang terkenal namanya Ibnul Mubarak, ya. Bahkan beliau ketika pergi haji, beliau membawa barang dagangan. Beliau membawa barang dagangan ke kota Makkah. Ketika beliau bawa barang dagangan, beliau ustaz atau beliau adalah seorang ulama, syekh, ya. Ketika beliau pergi ke kota Makkah, beliau membawa barang dagangan. Beliau ditegur, ya, ditegur oleh jamaahnya. Wahai syekh, kenapa engkau membawa dagangan? Padahal engkau berceramah menasihati kami untuk tidak cinta dunia. Engkau suruh kami untuk zuhud, engkau suruh kami untuk mendahulukan akhirat,
jangan meletakkan cinta terhadap dunia, tetapi engkau malah pergi haji, datang ke al-baladil haram, anta ta'ti bil bada'i min biladi Khurasan ila baladil haram, dari kampungmu negeri Khurasan ke negeri tanah haram. Begitu kata muridnya terhadap ustadznya, terhadap gurunya. Makanya ditanya, kaifada, kenapa seperti itu? Faqala Ibnu Mubarak, ya, jadi seolah-olah kalau seorang ustadz itu, seorang ulama itu tidak layak berdagang, begitu menurut muridnya ini. Nah, beliau sebagai seorang ulama, beliau mengatakan, faqala Ibnu Mubarak, ya Aba Ali, wahai saudaraku, wahai Abu Ali namanya, wahai Abu Ali, innama af'alu dha li asuna bihi wajhi wa ukrimu bihi 'ardi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Kata beliau, sesungguhnya saya berjualan itu, saya untuk menjaga wajah saya dari meminta-minta. Saya tidak mau meminta-minta. Dan saya berdagang ini untuk menjaga harga diri saya tidak mau tangan di bawah selalu. Dan saya berdagang ini untuk dapat rezeki, di mana rezeki itu bisa aku gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, jadi berdagang itu dilakukan oleh para ulama, oleh para sahabat, oleh para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad SAW juga beliau berdagang, membawa dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Dan contoh tentang berdagang ini banyak dari orang-orang yang saleh terdahulu. Bahkan ada kisah seorang yang ahli surga itu pedagang. Dalam sebuah hadis, ahli surga pedagang. Kenapa dia masuk surga? Disebabkan dia itu saat berdagang itu memberikan keringanan dalam pembayaran. Yang belum bayar hari ini tidak apa-apa bayar besok, tidak apa-apa lagi bayar besoknya lagi, tidak apa-apa lagi bayar besoknya lagi. Terus demikian dia memudahkan seseorang dalam pembayaran. Bahkan ada orang yang sudah lama tidak sanggup bayar, miskin misalnya, orang miskin tidak sanggup bayar, dimaafkan, sudah tidak apa-apa, tidak perlu bayar. Nah, orang ini, pedagang ini ketika wafat dibangkitkan oleh Allah, ditanya oleh Allah, apa amalmu? Pedagang ini mengatakan, ya Allah, amalku tidak banyak selain yang wajib ya. Ditanya amal sunnahnya, beliau mengatakan, amalku adalah aku memaafkan para pembeli yang belum bisa bayar atau mengakhirkan pembayaran mereka. Saya maafkan atau saya berikan tenggangan waktu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau yang memaafkan hambaku dalam pembayarannya, yang menangguhkan hambaku dalam pembayarannya, engkau lebih berhak untuk aku maafkan. Engkau lebih berhak untuk aku maafkan, maka aku maafkan kau sekarang. Jadi pedagang itu akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena dia memaafkan, mengakhirkan atau menerima ya, pembayaran tenggang dari para pembelinya yang tidak mampu, dan tidak dikenakan riba, tidak dikenakan kenaikan harga, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan hal-hal yang riba. Jadi dibiarkan begitu saja, dan ternyata itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Kaum muslimin rahmati Allah, bahwa pedagang itu ada peluang untuk masuk surga cepat. Di antaranya tadi dengan cara memaafkan orang-orang yang berhutang, atau dengan cara menangguhkan pembayaran dengan ikhlas. Ya, ada cara banyak. Bahkan ada dalam hadis, man aqala musliman aqalahu Allahu yaumal qiyamah. Bahkan ada hadis mengembalikan barang. Ya, menerima barang yang sudah dijual. Anda jual misalnya madu, kemudian ada orang bilang, Anda nggak jadi beli madu ini. Anda bilang, Anda terima sini madunya, tidak apa-apa, uangnya Anda kembalikan. Bahkan sampai seperti itu. Karena siapa yang bisa melakukan itu, menerima pengembalian barang. Jika masih sempurna, maka dikembalikan uang sempurna. Jika barangnya sudah terbuka atau sudah ada yang berkurang, maka dikurangi sedikit sebagai ganti dari barang. Karena siapa yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan
akan memaafkan dosanya di akhirat, karena dia menerima pengembalian barang dari saudaranya yang muslim. Gitu. Jadi akhirnya dia dimaafkan oleh Allah di akhirat. Artinya pedagang ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga orang yang berdagang ini bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Allah berfirman, rahimallahu rajulan samhan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, menyayangi seseorang yang murah hati, yang hatinya itu lega, lapang dalam berjual beli. Dia mengembalikan barang yang tidak jadi, menjualnya dengan harga yang murah, memberikan diskon. Ada yang komplain barangnya jelek, mau diganti boleh diganti, ongkos kirimnya ada yang tanggung. Pokoknya dia berdagang itu dengan mudah. Jika ada orang yang nawar, dia berikan. Dia tidak keras dalam masalah harga, tidak keras dalam menagih hutang, tidak keras dalam menagih pembayaran. Dia dengan lembut, dengan baik, dengan tenggang waktu, ya, samhan, murah hati dalam jual belinya. Jadi tidak kasar dalam memberikan harga dan seterusnya. Nah, ini orang seperti ini pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendapatkan kebaikan dari Allah khusus bagi mereka para pedagang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pedagang itu apabila dia itu jujur dan amanah, jujur dalam harga, jujur dalam kualitas produknya, jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya, dan juga amanah, sesuai harga dengan barangnya, sesuai dengan janjinya, amanah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dikumpulkan bersama para nabi dan dikumpulkan bersama para syuhada dan orang-orang as-siddiqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, as-saduqul amin, pedagang yang jujur dan pedagang yang terpercaya, yang amanah, maka mereka akan dikumpulkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, bersama orang-orang yang syahid fisabilillah. Jadi tinggi sekali orang-orang yang berdagang dengan jujur dan amanah, orang-orang yang berdagang dengan kasih sayang, dengan kelembutan, orang-orang yang berdagang dengan baik, orang-orang yang berdagang dengan menjaga yang halal, menjauhi yang haram. Mereka mulia, Masya Allah. Nah, bahkan makanya Umar bin Khattab itu sangat ketat bagi sahabat-sahabat di pasar yang tidak mengerti hukum agama Allah, tidak mengerti hukum jual beli, itu dilarang untuk berdagang di pasar tersebut ketika beliau menjadi seorang khalifah. Jadi kalau mau berdagang, maka pelajari dulu fikih perdagangan, begitu. Masya Allah. Beliau berkata, la yabi'u fi suqina hadha illa man tafaqqaha fid din. Gak boleh jualan di pasar kami kecuali yang paham hukum jual beli, paham hukum agama tentang jual beli. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa berdagang itu adalah sesuatu yang baik, yang jadi sebab rizki. Dagang juga dicintai oleh Allah. Nabi SAW pernah ada menemui laki-laki yang malah yang tidak bekerja, kemudian diperintahkan Nabi untuk mengambil kayu bakar dan kemudian menjual kayu bakar itu. Walaupun kayu bakar disuruh jual, jadi apapun yang bisa dijual dan mendatangkan rezeki maka dijual, itu adalah keberkahan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, berdagang itu bukannya aib. Boleh seorang nabi berdagang, boleh seorang sahabat berdagang, boleh seorang ulama berdagang, boleh seorang ustaz berdagang, boleh seorang yang soleh berdagang, semua boleh berdagang. Dagang itu bukan milik
orang tertentu, golongan tertentu. Berdagang milik semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang keutamaan dagang. Nah, karena dagang itu punya kelebihan, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu. Banyak rambu-rambu dalam berdagang. Di antaranya tidak boleh menipu, tidak boleh curang, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh juga menambahkan timbangan supaya kita lebih untung. Ketika beli kita tambahkan timbangan, untuk jual lagi, ketika jual lagi kita kurangi timbangan. Ini tidak boleh. Nah, di antara hal yang dilarang oleh Nabi dalam masalah jual beli ini adalah bersumpah. Bagaimana bersumpah? Bersumpah seperti yang tadi Ustadz Din sudah sampaikan dalam mukadimah beliau yang membawa acara tadi. Banyak kita bersumpah, ini barangnya asli, ini barangnya baru datang kemari, ini barangnya dijamin 100% asli, demi Allah gitu ya. Sumpah ini barangnya bagus sekali, sumpah deh ini barang ini gak akan kecewa yang beli, demi Allah. Ini sumpah seperti ini dalam jual beli ini berbahaya. Bahkan menurut ulama di sini tadi di buku ini bisa dikatakan haram, ya. Itu menurut penulis begitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, sumpah ini dalam hal apa? Sekarang pertanyaannya begini, kalau sumpahnya di dalam benda-benda yang halal, yang benar, sumpahnya benar. Misalnya sumpah bahwa barang ini yang saya mau jual, demi Allah saya belinya 100.000 misalnya sumpahnya benar. Apa hukumnya? Ulama mengatakan walaupun sumpahnya benar, maka jangan bersumpah. Padahal benar, harganya 100.000, benar, isinya ada minyak, misalnya isinya ada minyak zaitun, atau isinya ada kurmanya, isinya ada madu Yamannya, betul, ini isinya asli, demi Allah asli, demi Allah ini madu Yaman, demi Allah ini mobil tidak ada cacatnya, sehat walafiat selama saya pakai, demi Allah, benar, dia sumpahnya benar. Tapi gimana? Apakah boleh seorang pedagang bersumpah dengan sumpah yang benar? Jawabannya boleh, tapi tetap di dalam hadis ini, karena ada hadis ini maka tidak dianjurkan, ya. Aslinya boleh, tapi karena ada hadis ini, sumpah dalam berdagang walaupun benar menjadi paling ringan makruh, paling berat haram. Bisa dikatakan larangan ini menjadikan hukumnya menjadi hukum makruh sampai haram. Jadi kalau bisa jangan bersumpah dalam perdagangan, kecuali ada kasus yang membutuhkan itu, dan itu jarang. Kalau tidak ada kasus yang membutuhkan sumpah, maka tidak boleh bersumpah. Jangan kalian bersumpah dalam jual beli. Sekali juga jangan, 2 kali jangan, apalagi banyak. Nabi di sini mengatakan jangan kalian banyak sumpah. Memang Nabi mengatakan jangan kalian banyak sumpah, tapi ulama sudah memberikan rambu-rambu, ya. Sebelum banyak, sedikit pun ulama sudah mengasih wanti-wanti, jangan. Sedikit pun jangan, benar pun jangan, begitu. Nah, sekarang kalau sumpahnya tidak benar, sumpah palsu, sumpahnya itu dosa, sumpahnya itu tidak sesuai dengan hakikat. Misalnya harganya 120, dia sumpah, demi Allah saya beli 150, padahal dia beli 120. Nah, dalam hal ini orang yang bersumpah saat jual beli dan sumpahnya itu dusta, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dosa. Yang pertama, dosa bersumpah karena Allah. Yang kedua, dosa dusta. Disumpah dusta. Ini dua kejadian ini, 2 peristiwa atau perilaku ini, bersumpah dusta ini diancam sangat dahsyat dan sangat fatal. Diancam sangat dahsyat dan sangat fatal bagi orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Dengan sumpah palsu. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Inna tujjara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran." Bahwa pedagang-pedagang yang melakukan sumpah palsu, penipuan,
melakukan kecurangan dalam jual belinya, maka akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk, dalam keadaan sedang berperilaku buruk, sedang berperilaku jelek. Bangkit tapi pada posisi terlihat mukanya, wajahnya, perilaku orang penjahat, perilaku orang pemaksiat. Begitu. Nah, jadi bahaya sekali orang yang berdagang ini yang tidak menjaga amanah, pedagang yang tidak benar, ya. Mengenai sumpah lagi, bahwa tidak boleh bersumpah dalam berdagang, ini juga ada ancaman lagi dalam hadis lain dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara ketika di padang mahsyar. Allah tidak mau berbicara dengannya, dan Allah tidak mau melihat kepadanya. Bayangkan sang pencipta kita yang menghisap kita, yang selama ini memberikan kita nyawa, yang memberikan kita rizki, menghidupkan kita menjadi hidup saat ini. Allah tidak mau berbicara dengan kita. Bagaikan seorang guru sudah tidak mau bicara dengan muridnya, dan Allah lebih tinggi perumpamaannya dari ini. Ya, perumpamaan yang anak berikan hanya perumpamaan kecil saja. Seorang guru tidak mau bicara lagi pada muridnya, seorang suami tidak lagi mau bicara pada istrinya, seorang istri tidak lagi bicara pada suaminya, seorang abang tidak lagi bicara pada anaknya. Itu kan tanda marah, tanda murka. Seorang bapak dan ibu tidak mau lagi bicara kepada anaknya, ini tanda marah, tanda murka. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mau berbicara, dan Allah tidak akan mau melihat. Jangankan bicara, melihat saja Allah tidak mau. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang al-munafiqu sil'atahu bil halafil fajir, yaitu pedagang yang bersumpah palsu untuk membuat dagangannya laku, ya. Jadi al-munafiqu sil'atahu bil halafil fajir, dia sumpah demi Allah supaya dagangannya laku. Orang yang seperti ini, mereka akan mendapatkan azab dari Allah, dan Allah tidak mau berbicara dengannya dan tidak mau melihatnya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, bagi yang berdagang, kita berusaha untuk menghindari sumpah. Nah, kalau ditanya kenapa Nabi melarang ini, di sini sudah ada jawabannya. Kata Nabi SAW, karena sumpah itu dapat membuat dagangan itu laris, ya, membuat dagangan itu laku. Tapi kan lakunya dalam sumpah kebohongan, walaupun benar, nggak boleh. Jadi seolah-olah orang yang beli itu jadi percayanya semakin mau beli. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh melakukan pemasaran atau marketing atau penjualan, pokoknya tidak boleh dengan sumpah-sumpah, karena ini membahayakan. Walaupun akhirnya jadi laku, nggak boleh. Ya, karena banyak barangan itu, orang itu kalau kita sumpah dia percaya, akhirnya udah beli. Kita sumpah kok dia, nah, jadi nggak boleh. Kemudian juga kalau kita banyak bersumpah dalam jual beli, itu akan terjadi apa? Akan terjadi, selain terjadi laku, yang kedua Allah akan cabut keberkahan. Nggak berkah, dagangannya nggak berkah. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu adalah pertambahan dan kecukupan. Seseorang yang memiliki uang, misalnya dia memiliki uang 1 juta, temannya juga 1 juta, nominalnya sama, 1 juta, dia dapat 1 juta, atau kita tambah sedikit nolnya, ini 10 juta, yang didapat setiap bulan sama 10 juta, tapi rizkinya berbeda. Gimana tuh maksudnya? Ya, sama-sama dapat setiap bulan 10 juta, tapi rizkinya berbeda. Yang satu dapat 10 juta, dia dapat kemudahan anaknya bisa sekolah di tempat yang bagus dengan beasiswa, ini 10 juta.
Kemudian dari gajinya 10 juta dia dapat mertua yang baik, yang soleh, kemudian dapat istri yang baik, istri yang dapat menopangnya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan istri yang baik yang menopangnya SAW. Tapi bukan berarti Nabi di bawah, tidak. Istrinya salehah dan menopangnya. Gajinya sama 10. Anak-anaknya baik, tetangganya baik, teman-temannya baik. Ada yang memberikan dia makanan, ada yang meminjamkan dia sesuatu dengan mudah. Gajinya sama 10 misalnya. Yang satu 10 juga, yang sama-sama 10. Tapi apa yang terjadi? Uangnya pas-pasan, tidak ada yang bantuin. Anaknya bayar sekolah, listriknya habis terus, barang ini rusak, atau istrinya minta jajan, anaknya minta jajan B. Akhirnya sama-sama 10, tapi yang ini lebih banyak, yang ini lebih sedikit. Jadi keberkahan itu tidak bisa dilihat. Jadi orang yang mendapatkan 1 juta itu bisa lebih banyak rezekinya dari yang dapat 10 juta. Pegang kalimat ini. Ya, jangan tertipu dengan nominal. Anak sudah mengalami ini semua, alhamdulillah. Dan antum juga mungkin sudah mengalami. Anak mengalami banyak hal, subhanallah. Semua atas kuasa Allah. Ketika seseorang itu berpangku pada gajinya, bergaji misalnya 2 digit istilah anak muda sekarang, 3 digit, berpangku pada itu, atau berpangku pada penghasilannya atau jualannya, nominalnya, ya berpangku. Ini belum tentu berkah. Hati-hati. Nah, ada orang yang dia dapatnya segini, tapi dia berpangku pada Allah, dan dia berprasangka baik kepada Allah, dan dia ridha atas pemberian Allah. Tiba-tiba ada lagi rezeki dari sini, ada kesempatan sini, ada kesempatan sini, ada pemberian sini, ada waris, ada dari sini. Subhanallah, ada keringanan, ada kemudahan, ada pemberian. Nah, ini namanya barakah. Jadi nilai yang didapat, mata uangnya sedikit, tapi kemudahannya banyak. Yang satu mata uangnya banyak, tapi banyak pula pengeluarannya. Nah, ini keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang satu tadi keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditakar kecuali atas izin Allah, kecuali orang yang menjalaninya saja. Muslimin rahmati Allah, itulah keberkahan. Sama misalnya begini, sehari berapa kita hidup dari jam berapa misalnya, yang aktif misalnya kita dari jam 4 pagi misalnya, atau ada ibu-ibu setengah 4 pagi, setengah 4 sampai jam 4 sampai jam 10 misalnya. Ini yang umum saja, 4 sampai 10. 4 sampai 10 itu berapa jam itu? Ya berapa ya? 12 tambah 6, 18 jam. 18 jam atau ya 18 jam. Nah, sama-sama 18 jam. Tapi yang satu dalam 18 jam ini dia bisa sholat 5 waktu di masjid, dia bisa berzikir, dia bisa baca Quran sambil berjalan, sambil aktivitas, dia bisa baca Quran minimal 1 surat, 2 surat, 3 surat, 3 atau 1,5 juz, dia bisa baca Quran. Kemudian dia bisa zikir tadi, dia bisa menolong orang, dia bisa memberikan sesuatu untuk orang, bisa membawakan untuk orang, dia bisa mengerjakan untuk orang, dia bisa memberikan sesuatu buat anaknya. Allahu Akbar. Dalam hitungan 18 jam banyak sekali hasilnya. Orang bertanya, konsultasi, dia jawab, dia mengisi, dia mengajar, dia bantuin Zoom, dia mendengarkan majelis ta'lim. 18 jam. Kalau dihitung dari pagi tadi banyak sekali. Ada sholat duhanya, ada sholat sunnah, ba'diyah, qabliyahnya, banyak sekali. Tapi ada orang 18 jam, ini sama 18 jam, bangun jam 4, tidur jam 10. Bangun dia tidak bisa mengucapkan zikir, bangun dia malah ngantuk lagi, hanya ke kamar mandi, dia hanya malas-malesan. Kemudian sholatnya juga mungkin di rumah, habis itu dia tidur lagi, habis subuh dia tidur lagi, kemudian dia siap-siap mandi, dia berangkat kerja, dalam perjalanan tidak berzikir, tidak baca Quran, yang ada maksiat di perjalanan, terus sampai tempat kerja tidak berzikir, tidak baca Quran, sholatnya juga pas-pasan, tidak ada sholat sunnahnya, terus sampai asar, pulang asar juga tidak kenal zikir sore, sholat juga mepet-mepet, terus sampai maghrib, terus sampai isya, habis isya ngobrol, nonton, gak jelas, dengerin musik dan ini dan itu, sampai jam 10 dia tidur. Begitulah
Yang satu 18 jam isinya amal saleh dan menolong orang lain. Yang ini 18 jam isinya hanya sedikit manfaatnya, banyak kesia-siaan. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, ini namanya berkah. Semoga Allah jadikan antum semua orang-orang yang berkah. Keberkahan itu seperti itu. Bisa jadi orang yang bekerja, ketika dia bekerja dia dapat rezeki. Segini rezekinya kadarnya terhitung, maka terhitung juga habisnya. Ulama mengatakan harta yang terhitung nilainya, maka terhitung juga kapan habisnya. Ada hadis tentang ini, Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya gandum yang dimakan terus nggak habis-habis karena beliau nggak ngitung. Pas beliau ngitung, gandum ini peninggalan gandum Nabi, gandum yang diberkahi. Nabi meninggal, sisa gandum ini sedikit, dimakan terus tiap hari, kok nggak habis-habis. Diambil, dimasak, ambil, dimasak. Di dalam lemari ya, diambil, dimasak, diambil, dimasak. Aisyah lama-lama pikir, ini kok gandum Nabi udah lama meninggal kok nggak habis-habis. Maka ditakar sama beliau. Kata beliau, ketika saya takar, saya tahu ini misalnya setengah kilo, maka setelah itu langsung habis. Karena ketika saya tahu setengah kilo, maka ketahuan kalau setengah kilo paling habis dalam 3 hari. Maka beneran habis. Jadi sesuatu yang tertakar itu relatif gampang habis. Yang tertakar. Karena kalau ketahuan angkanya sekian, maka ketahuan habisnya sekian. Nah, orang yang bekerja, yang berpangku kepada gaji misalnya, masih aktif bekerja umur 40, 50, dia berpatok kepada gaji itu kasihan sebenarnya. Hidup dia segaji-gaji itu aja. Nah, makanya jangan berpatok, silakan cari rezeki, silakan berdagang, silakan cari keuntungan, silakan ambil gaji. Tapi antum percaya deh, antum yakini ada keberkahan. Kalau udah berkah, maka akan melebihi dari bisa A, bisa B, bisa C. Gaji sedikit, tapi bisa sedekah. Gaji sedikit tapi bisa umrah. Gaji sedikit tapi pokoknya banyak keajaiban dalam keberkahan ini. Bahkan ketika dia pensiun, sudah tidak bergaji, sudah tidak dapat apa-apa lagi, sudah tidak ada yang memberikan lagi bisa. Tapi bisa jadi dia malah di situ rezekinya makin banyak. Cerita seperti ini bukan hal yang asing ya. Ana banyak mendapati orang-orang seperti ini. Ya, setelah dia pensiun tidak bekerja, rezekinya ada. Ya, ada aja rezekinya dari bulan ada aja rezekinya, dari kontrakannya laku, kontrakannya bagus, dia hidup dengan kontrakan. Ternyata anaknya yang Allah berikan kelapangan rezeki, dia disedekahkan dari anaknya. Yang penting dia tidak kerja, dia tetap nyaman, tetap berkemampuan. Banyak yang seperti ini. Jadi jangan khawatir dengan pensiun, jangan khawatir dengan putus gaji dari pemerintah, dari swasta. Jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keberkahan. Keberkahan ini yang dikejar. Nah, bagi kita yang berdagang, balik lagi masalah perdagangan, bagi yang berdagang, maka kalau ingin berkah, maka jangan sumpah-sumpah. Jual apa adanya. As-saduqul amin. Apa adanya, bagus-bagus, jelek-jelek. Kalau mau ditawar silakan tawar. Kalau cocok harga ambil, kalau enggak ya enggak. Mohon maaf enggak bisa. Ya, dan saya sering mengajarkan bagi yang berdagang, antum harus berani. Kalau dia komplain, tidak suka, terima barangnya, balikin uang, balikin. Nggak ada masalah itu. Ya, insya Allah antum tidak akan rugi. Anda yakin nggak akan rugi. Kalau mau diganti barang yang ini, balikin barangnya boleh, atau kami kirim balik yang baru. Nggak apa-apa, beneran. Insya Allah. Allah akan ganti dengan datangnya pembeli-pembeli yang penyayang, pembeli-pembeli yang baik, pembeli-pembeli yang kalau beli, udah berapa? Ini 10.000, saya bayar 15.000, bayar 20.000. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena antum jualannya baik. Nah, jadi kaum muslimin rahmati Allah, begitulah dalam berdagang. Kalau kita tarik dalam bekerja juga sama, hampir sama dalam kerja. Tapi berdagang, tema berdagang, kerja juga jangan sumpah-sumpah terus, sumpah biar atasan senang dengan kita, menjadi laku kita aja. Dan juga terus kalau dapat upahnya sekian, antum ridha saja, lakukan yang terbaik. Gak apa-apa, Anda segini ridha. Silakan Anda mau cari tempat yang lebih afdal, rezekinya silakan. Patokannya ridha dan ikhlas, dan tidak perhitungan. Apabila ridha, ikhlas, tidak perhitungan, maka Allah akan berikan dari arah lain. Ya, guru Quran Anda sering menasihati, antum ridha ikhlas di dalam mengajar Quran, dalam berdakwah, biar Allah nanti yang bukakan rezeki antum dari tempat lain. Tanamlah di sini, Allah akan berikan antum tempat memanen di tempat yang lain. Nggak tahu tempat lainnya mana, kita nggak pernah tahu, tapi kita yakin, kita ikhlaskan di dalam
pekerjaan kita, Allah akan berikan tempat-tempat panen yang lain. Kemudahan A, kemudahan B, banyak. Nah, itu yang tidak bisa ditakar dengan uang. Ya, kemudian itu kalau ditakar mahal itu. Dapat A, dapat B, dapat fasilitas, dapat teman yang saleh, dapat guru yang baik. Itu mahal kalau antum takar itu. Guru yang baik ngajarin antum, mahal itu. Ya, teman yang baik nasihatin antum, teman yang baik yang suka ngasih antum cemilan, itu semua kalau diuangkan mahal. Teman yang baik yang membuat hati antum tenang, lingkungan yang baik, tetangga yang baik, lingkungan yang dekat masjid, lingkungan yang enak, teman-teman yang enak, menantu yang saleh, dapat mertua yang baik, itu semua rezeki yang tidak bisa diuangkan. Itu kalau diuangkan mahal, tidak ada. Tapi dari mana? Keberkahan. Ya, keberkahan. Nah, jadi carilah keberkahan, jangan mencari nominal. Ya, nah, termasuk dalam masalah jual beli ini, silakan berjual beli, silakan bekerja bagi yang bekerja, tapi jangan bersumpah-sumpah agar jual belinya laku. Jangan. Dan jangan juga bersumpah-sumpah agar naik jabatannya. Jangan. Nauzubillahi, karena sumpah itu bisa memperlaku dagangan, memperlaris dagangan, dan sumpah itu bisa juga mungkin menaikkan jabatan. Hati-hati. Dan sumpah itu hati-hati, sumpah yang bohong itu bisa memusnahkan keberkahan. Kalau udah keberkahan ditarik oleh Allah, maka akan sulit, tidak akan nikmat menjalani hidup ini. Demikian, wallahu a'lam. Semoga Allah berkahi kita semua. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Dr. Rahmat Hidayat atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah pemahaman kita dan menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan aktivitas jual beli sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, di era e-komersi di Microfax kita bertanya praktek sumpah mungkin tidak lagi verbal seperti di pasar tradisional, tapi bergeser ke bentuk testimonial palsu, ulasan fiktif atau klaim kualitas yang berlebihan. Apakah bentuk-bentuk modern ini memiliki kesamaan esensi dengan sumpah palsu? Bagaimana menerapkan prinsip kejujuran di ranah digital? Mohon penjelasan saya. Tidak ada salah. Ya, keluar soalnya. Silakan bagi yang mau bertanya, bapak-bapak semuanya, ibu, muslimin, ya, ingin menunggu jawaban. Ya. Silakan ada untuk Jazakumullah khairan. Ya, jadi yang diceritakan tadi ini namanya bukan sumpah palsu. Ini ada istilah lain ini dalam jual beli. Istilahnya itu testimoni palsu. Jadi ini ada istilahnya dalam fikih. Jadi dia berdagang, panggil teman-temannya, orang-orangnya, dibayar untuk datang ke situ, meramaikan toko itu dan mengangkat toko itu, padahal palsu. Ini juga nggak boleh seperti ini, padahal palsu, tidak boleh. Ya, ini juga termasuk perbuatan dosa, dan ini bisa menjadi sebab dicabutnya keberkahan juga sama. Ini Allah tidak suka dengan ini, bagian dari ghish, bagian dari penipuan. Ya, jadi sama, tapi ini tidak sumpah. Ya. Mungkin berkaitan strategi marketing juga nggak itu, Ustaz? Walaupun Ya, banyak gimana? bagian strategi marketing yang kadang-kadang banyak gimmick-gimmick yang banyak bohong juga itu. Iya, kalau dia bohong maka dia akan dosa.
tadi ada ancaman pedagang-pedagang yang fujar, pedagang-pedagang yang berbuat maksiat, itu mereka diancam neraka. Allah tidak akan ridha dengan mereka. Makanya harus saduk, amin, jujur. Apa adanya aja. Kalau bagus ya bagus, gak usah dibuat-buat. Marketing ya marketing yang baik, gak usah berdusta. Nah gitu. Allahu a'lam. Silahkan yang lain. Ada yang angkat tangan ya? Pak Buin, silakan. Nyalakan mic-nya. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya Ustaz, dalam usaha Ana itu kan kita harus membuat label bagi produk-produk yang kita jual, yang mencantumkan bahan-bahan yang kita gunakan. Ini memang ketentuan BPOM, sekalipun tidak semua orang melakukannya, tapi saya memilih untuk melakukan ini. Namun terkadang ada masa-masa tertentu ketika bahan baku itu harus berganti produsen, misalnya Ustadz. Jadi bahannya tetap sama, tapi terkadang kualitas bahan itu tidak selalu sama di antara produsen yang berbeda. Contohnya minyak kelapa, ada produsen A, minyak kelapanya itu ada yang mereka sudah pisahkan aromanya, ada yang masih ada aromanya, ada juga yang berupa VCO dan sebagainya. Tapi di mata BPOM semua disebut minyak kelapa. Nah, apakah termasuk membohongi customer apabila dengan alasan baik itu ketersediaan bahan ataukah itu karena agar bisa menurunkan harga bagi konsumen, misalnya yang impor pasti lebih mahal daripada yang lokal, seperti itu Ustadz. Apakah itu termasuk dalam hal yang dilarang apabila kami menukar bahan baku itu dengan alasan tersebut Ustadz, bukan untuk mencederai konsumen tapi memberikan harga yang lebih baik, sekalipun misalnya bahan itu tidak persis sama seperti tadi itu Ustadz. Minyak kelapa ada yang udah dihilangin aromanya, ada yang tidak, ada yang berupa VCO, ada yang murni, ada yang minyak kelapa yang dengan diekstrak dengan cara yang panas. Itu termasuk tadlis, membohongi atau tidak ya Ustadz, seperti itu? Syukran barakallahu fiik. Susah ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih Bu In ya. Nah, dengan bismillah ya, mohon pertolongan pada Allah. Yang jelas pertama niat kita dulu. Tujuan kita dalam tadi ada perubahan bahan ya, yang harusnya bahannya nilainya 9 jadi 8. Pertama, niat kita itu apa? Seandainya niat kita adalah ingin memberikan harga yang lebih murah dengan kita turunkan kualitas minyak atau bahannya dan kita jual lebih murah ya, tidak niat menipu, anak kira tidak apa-apa ya, wallahu a'lam. Tapi sepertinya insya Allah tidak apa-apa apabila niatnya tidak menipu. Yang kedua, apabila barang yang asli yang bagusnya itu tidak ada, kemudian adanya yang bahan yang kedua yang tidak seperti yang pertama, ini mungkin akhirnya jadi lebih, kualitasnya jadi lebih berkurang. Mungkin ini bisa di apa ya namanya, ini mungkin bisa kita udah cari tapi yang tidak ada lagi barangnya. Ini mungkin bisa mungkin ada
bahan lain yang bisa ditambahkah, atau mungkin ada hal lain yang bisa diberikan lah dari hal itu gitu. Jadi misalnya nominalnya, nilainya yang harusnya dengan bahan yang A modalnya misalnya 1.000, selama ini 1.000, nih saya bisa modalnya jadi 900, nah jadi ada 100 ini. Selama itu apa namanya, sebenarnya begini, awalnya sih sebenarnya begini, selama tidak ada tertulis merek minyak tertentu, bahannya minyak zaitun tipe A, sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting jangan tertulis di bahan itu minyak zaitun yang tipenya sekian, tapi ternyata masuknya bukan tipe yang sekian, itu yang jadi masalah. Sebenarnya selama tidak tertulis, misalnya ini misalnya kurma Madinah, ditulis kurma Madinah padahal bukan Madinah, itu nggak boleh kalau kayak gitu. Misalnya ini minyak zaitun Palestina, ternyata bukan Palestina, itu yang nggak boleh contoh. Tapi kalau ini minyak zaitun saja tertulis ingredientnya zaitun, ya sudah, maka insya Allah semua zaitun yang kita masukkan di situ tidak apa-apa, insya Allah itu tidak masalah. Yang penting jangan niat curang saja, jangan niat curang. Dikasihnya zaitun yang light, yang jelek, ngomongnya zaitun yang asli, yang extra virgin misalnya, ya jangan seperti itu. Patokannya yang pertama niatnya dulu deh, niatnya kita, insya Allah Ibu Iin niatnya baik, ya niatnya baik, niatnya bukan karena ingin menipu, itu satu udah plus, niatnya baik. Yang kedua, diharapkan yang tertulis itu tidak rinci. Tapi kalau tertulis rinci, nah itu memang harus sesuai. Tapi kalau tulisnya tidak rinci, hanya minyak zaitun, ya tidak apa-apa insya Allah. Kita, apalagi kalau tidak ada stoknya tidak ada, saya beli yang ini, nanti saya bisa ganti, saya beliin tasnya, saya bikinin ininya, saya bikin, tidak apa-apa. Karena pada dasarnya kita menjual itu tidak ada batas harga maksimal berapa. Kalau kita modalnya 1.000, mau jual 2.000 boleh, mau jual 3.000 boleh, mau jual 10.000 boleh. Pada hakikatnya itu modal kita jadi murah, kemudian kita jual lebih mahal, itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan niat menipu gitu, dan yang penting jangan niat menipu tadi ya. Terus yang penting juga jangan ditulisnya A, dikasihnya bahannya B. Itu aja, itu yang poin penting di sini. Begitu mungkin, wallahu a'lam. Nah, semoga Allah mudahkan, Allah berkahi. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. ya, yang pertama masalah bahan baku ya tadi. Bahan baku tadi ya, selama patokannya tidak niat buruk lah, tidak niat menipu ya, jangan sampai bahan baku diganti dengan niat menipu. Itu yang poinnya di situ. Laisa minna man ghasyana, tidak masuk bagian kami yang menipu. Jadi tidak niat nipu. Memang tahun kemarin adanya yang A, tahun ini habis adanya yang B bahannya, tidak apa-apa, saya masukin bahan B dengan tidak niat menipu ya. Dan di produk saya tidak tertulis bahannya harus zaitun A atau minyak kelapa A, nggak ada, pokoknya minyak kelapa. Kalau saya bikin dengan yang ada ini yang terbaik yang ada saat ini ya udah saya pakai itu. Atau yang minyak kelapa yang A ini udah tidak mungkin, harganya udah tinggi banget, kalau saya pakai B produksinya tidak masuk, itu juga sebenarnya nggak apa-apa, insya Allah itu tidak apa-apa. Karena yang penting tidak niat buruk. Yang kedua, tidak tertulis secara spesifik. Tapi kalau tertulis spesifik emang nggak bisa, itu harus ikuti antara spesifik itu. Masalah bahan, apapun bentuk bahan yang dipakai dalam produk apapun, dalam produk baju, dalam produk elektronik, dalam produk makanan, semuanya pokoknya bahan kalau detail harus ikuti. Misalnya ukurannya sekian, misalnya bikin rumah pipanya ukuran sekian inch, besinya ketebalannya sekian, itu harus sama, itu nggak boleh dikurang-kurangi kalau itu, karena tipenya tertulis. Tapi kalau nggak tertulis, itu bisa yang penting tidak menipu lah ya, hati-hati. Karena kalau udah tertulis nggak boleh beda dengan yang tertulis. Baik, yang kedua masalah marketing ya, bahasa-bahasa marketing.
dalam produk itu sebenarnya yang perlu dijelaskan itu adalah ada dalam hadis adalah yakni dia menjelaskan, yaitu pokoknya Allah akan senang orang yang yubayyin, menjelaskan apa sebenarnya yang pokok yang di dalam Islam itu, menjelaskan aibnya. Jadi kalau ada aibnya itu yang dijelaskan. Kalau nggak ada aibnya, boleh silakan dijelaskan fungsinya. Ini begini. Jangan gini. Ini yang dijelaskan fungsi yang baiknya aja, aibnya ditutup. Itu justru nggak boleh. Justru kalau ada aibnya, kekurangannya itu kalau dijelasin malah bagus. Ini kelebihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tapi memang kekurangannya ini Pak, ini agak sedikit begini. Tapi insya Allah dengan kelebihan ini, kekurangan ini tertutupi. Harusnya begitu. Ya, itu orang yang yubayyin dalam jual beli, yang menjelaskan itu juga salah satu akhlak yang baik dalam jual beli. Jadi kalau mau marketing benar, jangan menjatuhkan yang lain, membesarkan kita dengan cara kebohongan. Itu semua nanti masuknya penipuan dan kena dosa. Yang terakhir masalah harga jual dari harga produksi, apakah ada batasnya? Dalam Islam tidak ada batas. Jadi kalau produksinya 1.000, kita boleh jual sampai 1.000, bisa jual 10.000. Tidak apa-apa, secara hukum Islam tidak apa-apa, selama harga itu wajar. Modalnya 1.000, tapi dia harus membayar para pekerjanya, untuk upah pekerjanya itu misalnya 2.000, jadi udah 3.000. Kemudian dia harus bayar pajaknya, dia harus bayar pegawai-pegawai lain, satpamnya, bayar supirnya, jadi sehingga jadi besar, dia ngambil untungnya jadi berapa? 1.000. Gue diambil untuk pribadi. Sebenarnya cara gue boleh kayak penimbunan pusat ditimbun, yang lain nggak punya, dijual mahal, itu nggak boleh. Tapi kalau ini barang normal aja, semua orang punya makanan, misalnya fried chicken, semua punya. Ya, yang satu jual 10.000, yang satu jual 30.000, itu nggak apa-apa, sama fried chicken. Atau misalnya apa ya, contoh lain banyak, bakwan, satu bakwan di pinggir jalan 2.000, 5.000, tapi ada di toko-toko yang mewah itu, restoran mewah, bakwan 20.000 misalnya, ya nggak apa-apa itu. Ya. Kopi dok. Kopi di pinggir jalan, kopi ya, bukan saset ya, kopi yang dibikin misalnya 10.000 atau 15.000, 20.000, tapi ada kopi di tempat-tempat sana harganya 50.000, 80.000, itu tuh nggak apa-apa sebenarnya, karena dia tidak ada penimbunan. Dia silakan, dia punya brand sendiri, dia mau jual mahal, mungkin dia punya kelebihan sendiri, nggak apa-apa, itu dibolehkan seperti itu. Alhamdulillah Islam tidak membatasi berapa persen boleh ngambil keuntungan, secara Islam tidak apa-apa, alhamdulillah tidak masalah. Silakan bersaing saja, nggak apa-apa. Nah, wallahu a'lam. Baik itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Pak, sama-sama. Cukup ya, Ustaz. Adunya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah